ini disebut dengan bisnis adalah salah satu bagian dari manajemen operasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan maupun badan usaha untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, serta efektivitas proses bisnis. Jenis bisnis berbeda-beda memerlukan proses bisnis yang berbeda-beda. Proses inilah yang jika dikelola atau dimanage, diatur dengan baik dan memberikan peluang bisnis yang baik pula. Manfaat proses bisnis. Beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan proses bisnis: mengasah kemampuan berbisnis, efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan, peningkatan efisiensi proses bisnis itu sendiri, dan visibilitas yang lebih baik. 5 langkah proses bisnis manajemen: perencanaan dan strategi proses. Adanya perencanaan atau memplanning, kita mau bikin apa. Contoh, kalau kita mau punya restoran donat, berarti kita harus punya tokonya, harus punya barang-barangnya, harus punya karyawannya, harus punya keuntungannya, ya, dan customernya siapa saja. Desain dan pemodelan proses bisnis yaitu tahapan di mana memberikan gambaran secara detail dari proses menjalankan suatu bisnis di perusahaan atau badan usaha lainnya. Ya, nanti saya jelaskan lagi, saya punya contohnya yang lain. Implementasi proses, merancang proses, menentukan desain dan proses dari proses bisnis. Langkah selanjutnya mengimplementasikan proses bisnis tersebut dalam sebuah bisnis. Terus mempraktekkannya, implementasi ya, contohnya ya, kita jalankan restoran donat tersebut, kita jual ke customer baik COD baik transfer, ya. Terus memantau dan mengendalikan proses, menjalankan proses bisnis dengan melakukan pemantauan serta pengendalian proses atau kita evaluasi. Setelah proses diimplementasikan, dipraktekkan dalam suatu rencana bisnis, diperlukan pelatihan, pengendalian serta pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Continuous improvement, terjadi perbaikan dari misalkan contoh implementasi, kita praktekkan jualan donatnya misalkan 1 lusin, besok kita kendalikan supaya lebih meningkat, jatuhnya mungkin jadi 2 lusin, karena customer menginginkan, contoh customer menginginkan banyak varian rasa, tidak cuma 1 rasa, itu disebut pengendalian. Dalam proses pemantauan dan pengendalian, para kepentingan di perusahaan dan badan usaha perlu melakukan analisa berdasarkan teori tadi yang saya sebutkan ya, teori dan riwayat perusahaan agar dapat memberikan hasil yang lebih tepat. Perbaikan dan pengembangan yaitu memperbaiki, mengembangkan proses yang ada di dalam sistem bisnis. Proses manajemen memungkinkan untuk perusahaan mempertahankan kualitas serta kinerja dari proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Melalui pemantauan dan pengendalian proses, maka dapat dipastikan apakah perusahaan perlu melakukan inovasi, peningkatan terhadap proses yang telah berjalan di dalam suatu perusahaan. Kepemilikan bisnis bisa dimiliki perorangan, bisa dimiliki oleh 2 atau lebih kelompok atau merger. Contoh corporate dilakukan 1 orang atau pemegang saham, usaha perusahaan atau pemerintah. Korporatif dimiliki 1 orang yang bekerja sama dalam bentuk koperasi. Manajemen bisnis, finance manajemen, keuangan manajemen, marketing manajemen, pemasaran manajemen itu sendiri, human resource manajemen, sumber daya manusia, perekrutan karyawan. Strategi manajemen contohnya di bidang operasional sehari-hari, mengatur strateginya. Production management di bidang pemproduksian barang-barang, PPIC, produk planning, produk inventory control. Operation management dilakukan di dalam semua lini produksi manajemen, operasional sehari-harinya, baik di finance, baik di marketing, baik di human resource, baik di strategi manajemen, baik di dalam produksi manajemen industri. Produksi manajemen tersebut. Dan service manajemen adalah peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.
dengan pelayanan kita, dengan produksi kita, dengan penjualan kita ya. Jadi service management itu tidak bisa diukur 100% dalam bentuk produk saja. Kepuasan pelanggan juga kita ukur. Contoh zaman-zaman sekarang ada gambar senyum biasa, ada senyum yang lebar sekali, sangat puas seperti itu. Information Technology Management ya, pelaksanaan informasi yang dilakukan baik semua manajemen itu tadi ya. Jadi informasi bergerak secara real dan on time diperlukan saat ini, baik manajemen, marketing, human resource, strategi, operasional, dan produksi saling kerjasama. Terjadi continuous improvement di dalam pengelolaan data-data information teknologi itu sendiri. Dan customer relation management terjadi di keluhan pelanggan dan kita menyebutnya pelayanan terhadap pelanggan ya, terjadi kinerja atau integrasi baik di dalam stakeholder yang terlibat dan customer yang terlibat, terjadi feedback antara si pemangku perusahaan, stakeholder, dan customer. Salah satu menemukan semua aspek yang berkaitan dengan proses manajemen, yaitu tujuan, goals-nya apa, kenapa klien diutamakan, efektivitasnya bagaimana, efisiensi gimana, dan meningkatkan perubahan yang dari tradisional manajemen ke manajemen yang lebih bagus, yang ke top manajemen. Manajemen menjadi bottom up atau horizontal antara finance, marketing, human resource, strategi, production, operational, dan service bisa saling ketergantungan kerjasama satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang diutamakan kenapa kita melihat suatu organisasi di dalam sebuah bisnis. Dari ukuran dan cakupannya di dalam bisnis itu sendiri. Usaha kecil kah, usaha menengah kah, dan usaha kecil lebih fleksibel dibanding dengan usaha besar. Kenapa? Karena usaha mikro kecil menengah lebih mudah kita kontrol, lebih mudah kita evaluasi, lebih mudah kita pantau daripada usaha besar yang menjadi banyak pegangan yang kita nyebutnya dari manajer, asisten manajer punya helper punya bawahan lagi, jadi usahanya semakin besar. Dari sektor dan negaranya, beda negara, beda keputusan, beda scope, beda aturan. Limited liability companies melindungi pemilik bisnis dari kebangkrutan dengan beberapa aturan. Tax advance, adanya kompensasi pajak. Disclose and complaint record memberikan informasi tentang jenis-jenis bisnis. Dalam sebuah bisnis, adanya proses operasi, proses informasi, dan proses manajemen. Nanti saya punya slide tambahan ya, nanti saya taruh di my desk. Proses operasi terdiri dari uraian prosedur dan aturan-aturan demi terlaksananya suatu bisnis. Dapat dituangkan dalam activity diagram. Ya, kalian sudah belajar di dalam UML, APSI, PSBO ya. Rangkaian kegiatan operasional bisnis melibatkan manusia, peralatan, unit, organisasi, kebijakan, dan prosedur dalam suatu sistem itu sendiri. Ya. Biasanya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, bertujuan menyediakan pekerjaan organisasi. Informasi terjadinya pencatatan, pemeliharaan data, dan penyajian informasi di dalam sebuah data tersebut. Ada input, proses, dan output di dalam suatu data tersebut. Melibatkan manusia, peralatan, otorisasi, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Bertujuan sebagai pendukung organisasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi organisasi dalam menyediakan informasi. Otorisasi adalah proses masuk ke dalam suatu sistem informasi. Adanya analisa masukan, input, masukan berupa data baru, berupa data mentah, keluarannya sesuai kebutuhan, bisa print out, bisa screenshot, bisa apa lagi ya, dalam bentuk Excel misalkan. Input harus ada outputnya, begitupun sebaliknya.
menggunakan data flow diagram, dapat menggambarkan aliran data. Proses manajemen, perencanaan, mengendalikan, dan evaluasi, menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai masukan, melibatkan manusia, otorisasi, unit, organisasi, kebijakan, dan prosedur, bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen. Setiap output yang diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen harus memiliki kepentingan guna mengambil keputusan. Ya. Contoh di sini laporan penjualan untuk melihat berapa besar banyak penjualan dalam periode, misalkan periode dalam 1 bulan. Keuntungan penjualan kita apa? Laporan penjualan kita apa? Lihat barang-barang apa saja yang laku terjual. Hal ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen agar barang-barang tersebut terpenuhi ketersediaannya pada bulan berikutnya. Laporan peminjaman dan angsuran contoh dalam simpan pinjam untuk melihat berapa banyak pengajuan pinjaman tiap bulan. Berdasarkan angsuran yang masuk, berapa besar uang yang didapatkan dipinjamkan dari anggotanya kepada anggota-anggota yang lain di periode berikutnya. Laporan penerimaan siswa baru dapat mengetahui berapa banyak siswa yang masuk pada ajaran-ajaran sekarang, misalkan 2022-2023, dapat menentukan kuota kelas. Dalam satu kelas minimal 10 orang mahasiswa dan guru pengajarnya harus minimal berapa orang. Contoh laporan pendapatan melihat berapa besar pemasukan dalam periode tertentu pendapatan, contoh dalam bulan ini ya. Dapat menentukan arus uang yang digunakan untuk kebutuhan dan strategi selanjutnya. Jadi saya punya tambahan slide sebentar. Saya cari di email saya, kayaknya saya sudah taruh di manifest atau belum, nanti saya ingatkan lagi. Kalau saya ingatkan lagi ya tambah dulu ya. Karena saya belum masukkan di email saya, belum masukkan ke manifest dari email saya. Kelihatan boy, girls? Kelihatan Bu. Lagi loading ya, ini bentar ya. Ya. Tahap proses perencanaan strategi sistem informasi. Komponen-komponen model perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi, masukan, lingkungan bisnis internal, strategi bisnis saat ini, tujuan bisnis, sumber daya, human resource-nya, proses bisnis, budaya, serta nilai bisnis. Lingkungan bisnis eksternalnya, iklim persaingan, industri dan ekonomi. Lingkungan sistem informasi dan teknologi informasi internal, kondisi saat ini, kematangan atau bahasa di dalam sebuah bisnis apa ya kemarin ya saya cari lagi ya, saya lupa namanya. Kontribusi dan cakupan bisnisnya, keterampilannya, sumber dayanya, baik sumber daya manusianya, baik sumber daya informasinya, infrastruktur teknologi yang digunakan, terus lingkungannya, sistem informasi eksternalnya, tren teknologi yang digunakan saat ini. Misalkan sekarang orang sudah menggunakan cloud computing, menggunakan VR, ya contohnya seperti itu. Peluang-peluangnya di dalam suatu proses bisnis.
serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi organisasi itu sendiri. Outputnya, strategi bisnis sistem informasi atau teknologi informasi, bagaimana setiap unit atau fungsi memanfaatkan sistem informasi dalam suatu pencapaian tujuan bisnis. Portofolio aplikasi yang dikembangkan untuk unit bisnis atau model bisnis, termasuk di dalamnya arsitek sistem informasi untuk setiap unit. Portofolio mungkin menyangkut bagaimana sistem informasi akan digunakan pada waktu mendatang untuk membantu unit dalam mencapai tujuannya. Ya, contohnya 5 tahun ke depan kita mau bikin apa sistem informasinya. Ya, IT strateginya, kebijakan dan strategi untuk manajemen sumber daya teknologi dan para spesialis-spesialisnya. Outputnya, strategi manajemen, elemen-elemen unit dari strategi yang diterapkan dalam organisasi untuk meyakinkan kebijakan yang konsisten. Kalau memang kita saat ini menggunakan contoh ya, kita menggunakan cloud, ya sudah, that's only cloud, nggak boleh pindah-pindah lagi. Contohnya seperti itu. Tahap awal proses perencanaan, yaitu maksud, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang dikonfirmasikan. Pendekatannya ditentukan dan sumber dayanya diperoleh seperti alat bantu otomatis. Partisipasi dalam bisnis diidentifikasi dalam tim, dibentuk dan dilatih. Harapannya apa, isunya apa, masalahnya apa yang ditangani, dan usulan manajemen resiko proposal yang dijauhkan. Pengarah proses dari manajemen dibentuk bagaimana pekerjaan akan berhubungan dan disisipkan dalam perencanaan bisnis. Orang-orang yang diinterviewer atau ditanya atau penanya si para interviewernya atau yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dan diidentifikasi. Rencana pekerjaannya apa, tugasnya apa, waktunya apa, perannya apa, tanggung jawabnya apa, checkpointnya ditetapkan apa, workflow sistemnya apa. Mengerti situasi saat ini dan kebutuhan bisnis. Analisis strategi bisnisnya, tujuan, faktor sukses, kritikalnya, permasalahan-permasalahannya, proses-proses menentukan situasi saat ini, kekuatan dan kelemahannya, strength, weakness, opportunity, and threat, kebutuhan informasi, serta investasi dalam sistem informasi. Mengerti situasi saat ini dan kebutuhan bisnis, evaluasi operasi sistem informasi saat ini. Sistem-sistem informasi, sumber daya, organisasi, keahlian, dan layanan untuk menentukan cakupan, kontribusi, dan perbaikan-perbaikan mana yang bermanfaat. Analisis dari lingkungan bisnis, eksternal, internal untuk mengidentifikasi aplikasi sistem informasi atau teknologi informasi potensial yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan. Menentukan strategi bisnis, permintaan sistem informasi bisnis diterjemahkan terus ke dalam rekomendasi untuk penggunaan sistem informasi ke seluruh organisasi dan tingkat sistem bisnis secara umum, atau mendokumentasikan apa yang kita gunakan. Misalkan kalau kita pakai code, kita dokumentasikan. Menentukan arsitek informasi dan sistem. Tahapan ini memerlukan hasil dari kebutuhan prosedur dan informasi untuk membangun model bisnis yang diusulkan untuk bisnis. Model bisnis mewakili bentuk ideal masa depan untuk proses bisnis, informasi, dan sistem yang dibutuhkan untuk menentukan arah jika rencana migrasi perpindahan yang akan dikembangkan. Memformulasikan proposal penyedia sistem informasi dapat diberikan kembali ke strategi bisnis untuk dipertimbangkan dan dikonsolidasikan apa yang akan terjadi, dan manajemen bisnis senior untuk menentukan calon yang mungkin untuk program investasi bisnis. Untuk manajemen bisnis, strategi dapat secara jelas memberikan petunjuk tujuan sistem informasi. Rencana garis besar yang bisa dibangun digunakan untuk menentukan peta rute atau map kita larinya ke arah mana, roadmap sistem informasi kita ke arah mana, tonggaknya, milestone-nya, tahap-tahapannya, ke inisiatif utamanya apa. Outputnya menentukan bagaimana bisnis memanfaatkan sistem informasi untuk mencapai tujuan dari bisnis itu sendiri dengan strategi bisnis, dengan menentukan aplikasi-aplikasi dan layanan untuk sistem bisnis secara umum ya.
Outputnya menentukan bagaimana sumber daya dan teknologi akan dikelola, dikembangkan untuk memenuhi strategi sistem informasi bisnis. Strateginya terdiri dari manajemen portofolio aplikasi, organisasi sistem informasi dan teknologi informasi, mengelola sumber daya dan penyedia layanan informasi, mengelola investasi, prioritas dan keuntungan, mengelola pengembangan aplikasi, dan mengelola teknologi. Berlaku menyeluruh di organisasi untuk memastikan kebijakan yang konsisten jika diperlukan terdiri dari ruang lingkup dan dasar, organisasi, investasi, kebijakan vendor, kebijakan dampak sumber daya manusia, kebijakan akuntansi sistem informasi, tahap-tahapannya. Nah, ini ada penjelasannya ya, yang dari tadi itu. Oke, data yang dikumpulkan organisasi, prosedur lingkungan, personilnya, lingkungan kerjanya. Sistem yang dinilai yaitu TELOS, PDM. Nanti saya cari contohnya. Nah, itu TELOS technical, economic, legal, operational, schedule. Semakin tinggi nilai faktor kelayakan TELOS, semakin besar pula peluang suatu sistem dapat mencapai suatu kesuksesan. PDM, Production and Differentiation Management. Membuat usulan proposal, dibuat proposal untuk perencanaan bisnis. User bekerja sama dengan tim perencana membuat proposal proyek sistem informasi. Mengubah masalah menjadi suatu kesempatan untuk mencari cara memanfaatkan teknologi yang baru. Metodenya PES, PLC, analisis SWOT. Kita biasa menggunakan analisis SWOT. Ya, ini contoh-contoh papernya ya. Review proyek. Dalam analisis SWOT, IT dan pengembangan rekomendasi alternatif solusi ya. Nanti saya taruh di my desk.